Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yudo Febriano, mahasiswa Magister Manajemen dari Universitas Pelita Bangsa. Hai kalian para calon pemimpin, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kepemimpinan. Yuk, mari disimak. Pertama, kepemimpinan adalah proses antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan kelompok, organisasi, atau sosial. Teori dari Hollander tahun 1985. Yang kedua, kepemimpinan adalah sebuah interaksi yang kompleks antara pemimpin, pengikut, dan kelompok mereka. Teori dari Marcus Allison dan Allen tahun 2004 pada bukunya pada halaman 1462. Yang ketiga, kepemimpinan adalah tentang berurusan dengan orang, umumnya dalam kelompok, serta tentang mengubah sikap dan kebiasaan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap visi pimpinan terhadap kelompok. Teori dari Hock tahun 2004 pada halaman 54. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan upaya seseorang yang mempengaruhi kelompok orang untuk bersama-sama mencapai sebuah tujuan. Kepemimpinan merupakan tema yang paling populer yang tidak saja dibicarakan dan diteliti oleh para sarjana ilmu sosial dan ilmu perilaku, tapi dibicarakan pula oleh masyarakat pada umumnya. Meskipun telah banyak teori kepemimpinan yang dikembangkan, belum ada satupun yang dirasakan paling sempurna. Mari kita lanjut dengan membahas 4 gaya kepemimpinan dari 4 macam kepribadian. Yang pertama, gaya kepemimpinan karismatis. Kelebihan gaya kepemimpinan karismatis ini adalah mampu menarik orang. Mereka terpesona dengan cara berbicaranya yang membangkitkan semangat. Biasanya, pemimpin dengan gaya kepribadian ini visionaris. Mereka sangat menyenangi perubahan dan tantangan. Gaya kepemimpinan diplomatis. Kelebihan gaya kepemimpinan diplomatis ini ada di penempatan perspektifnya. Banyak orang seringkali melihat dari satu sisi, yaitu sisi keuntungan dirinya. Sisanya melihat dari sisi keuntungan lawannya. Hanya pemimpin dengan kepribadian putih ini yang bisa melihat kedua sisi dengan jelas. Apa yang menguntungkan dirinya dan juga menguntungkan lawannya. Yang ketiga, gaya kepemimpinan otoriter. Kelebihan model kepemimpinan otoriter ini ada di pencapaian prestasinya. Tidak ada satupun tembok yang mampu menghalangi langkah pemimpin ini. Ketika dia memutuskan suatu tujuan, itu adalah harga mati. Tidak ada alasan, yang ada adalah hasil. Langkah-langkahnya penuh perhitungan dan sistematis. Yang keempat, gaya kepemimpinan moralis. Kelebihan dari kepemimpinan seperti ini adalah umumnya mereka hangat dan sopan kepada semua orang. Mereka memiliki empati yang tinggi terhadap permasalahan para bawahannya. Juga sabar, murah hati, segala bentuk kebajikan ada dalam diri pemimpin ini. Orang-orang yang datang karena kehangatannya terlepas dari segala kekurangannya. Ada beberapa teori yang harus dipahami terkait kepemimpinan. Yang pertama, teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitikberatkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya seperti karakter fisik, intelijensi, ketegasan, dan sebagainya. Teori ini dipercaya oleh banyak orang, tetapi tak jarang dihampiri kritik.
Salah satunya terkait karakteristik fisik. Dalam teori karakter, fisik yang terlihat tegap dan kuat dianggap sebagai karakter pemimpin terbaik. Tentu Anda tahu betul bahwa hal ini tidak sepenuhnya tepat. Pasalnya belum tentu orang yang terlihat kuat punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Yang kedua, teori perilaku. Dalam teori perilaku, dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah job-centered, dan yang kedua adalah employee-centered. Job-centered adalah sifat kepemimpinan yang berfokus pada pekerjaan. Sementara itu, employee-centered berfokus pada kondisi para karyawan atau bawahan di sebuah proyek. Yang ketiga, teori kepemimpinan situasional. Teori yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matang tidaknya para bawahan. Maka dari itu, pemimpin yang diharapkan mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah matang atau belum. Dapat disimpulkan bahwa ada berbagai perbedaan pendapat terkait teori kepemimpinan. Namun yang jelas, kepemimpinan yang sukses tidak hanya berlandaskan pada faktor pemimpin saja, tetapi juga para bawahan.